Hai guys, ketemu lagi dengan saya Ardi di sini dari channel tentang arsitek, dan kali ini adalah sebuah desain, lebih tepatnya remodeling sekaligus redesign yang sudah kita selesaikan. Oke, untuk kita lihat dari bentuknya, gaya arsitektur ini itu sebenarnya adalah gaya arsitektur kontemporer. Tapi kalau dilihat sepintas ya, gaya desain ini itu menganut unsur arsitektur brutalisme. Adalah sebuah gaya arsitektur yang berkembang sekitar tahun 1950-an sampai dengan 1980-an di Inggris. Oke, kata brutal sendiri itu berasal dari bahasa Prancis beton board yang artinya beton mentah. Nah, jadi arsitektur brutalisme itu dominan ya untuk materialnya, seperti yang misalnya kalau kalian lihat temboknya, terus kolom-kolomnya itu dominan menggunakan beton. Siapa sih pencipta dari gaya arsitektur brutalisme ini? Oke, jadi penciptanya ini bernama Le Corbusier, seorang arsitek berkebangsaan Prancis Swiss, dan dia ini sebenarnya secara nggak langsung ya, arsitektur brutalisme ini tuh hadir pada saat pasca Perang Dunia Kedua ya. Jadi para kaum sosialis itu menugaskan si Le Corbusier ini untuk menciptakan sebuah apartemen ya setelah Perang Dunia Kedua yang kalau nggak salah itu mampu menampung 1.600 orang pekerja. Disuruh buat satu buah apartemen yang mampu menampung 1.600 pekerja. Dan alasan kenapa arsitektur brutalisme ini tuh berkembang ya pada saat itu ya karena pada saat itu tuh setelah pasca Perang Dunia Kedua itu biaya atau bahan material dari beton itu sangat murah. Jadi pembangunan yang ditugaskan oleh para kaum sosialis untuk seorang arsitek dunia yang bernama Le Corbusier ini membangun bangunan apartemen dengan bahan dan material dasar beton. Nah, jadi untuk bahan dan material dasarnya beton, terus biasanya kalau karakteristik dari arsitektur brutalisme ini tuh unfinishing ya. Jadi dia tidak di-finishing, terus menggunakan material warna-warna yang gelap gitu. Bangunannya itu otomatis pasti terlihat kokoh ya karena menggunakan bahan dasar beton. Selanjutnya bangunannya ya sederhana, biasa-biasa aja gitu. Dia kotak-kotak gitu, nggak ada permainan ornamen apa gitu. Pokoknya nggak ada penggabungan unsur-unsur yang lain ya. Pokoknya cuma kotak aja, persegi ya kayak gitu. Jadi arsitektur brutalisme itu berkembang pada saat itu, dan ya perkembangannya juga cukup pesat karena gaya arsitektur brutalisme pada saat itu ya emang gaya yang paling cocok untuk kondisi setelah perang atau setelah pasca Perang Dunia Kedua. Dan selanjutnya setelah abad ke-20, mungkin 3 dekade setelah itu, gaya arsitektur brutalisme ini itu sudah hampir tidak populer lagi atau sudah hampir punah. Karena ya sifatnya yang tadi atau karakteristiknya yang tadi, gaya yang kaku, terus bentuk yang tidak menarik, terus apalagi ya, penggunaan material yang biasa-biasa saja, yang tidak ada tidak ada penggabungan antara unsur-unsur yang lain gitu. Jadi ya itu bisa membuat gaya arsitektur brutalisme itu redup gitu. Nah, setelah selang 3 dekade itu muncullah para arsitek-arsitek dunia lagi yang memperhatikan gaya arsitektur brutalisme. Jadi gaya arsitektur brutalisme ini itu sebenarnya adalah dasar dari gaya arsitektur kontemporer. Ya, saya lupa bilang. Jadi muncul arsitek-arsitek dunia yang menganut gaya kontemporer seperti Zaha Hadid, terus ada yang namanya Tadao Ando, terus ada yang namanya Peter Zumthor, terus ada lagi Daniel Libeskind. Nah, jadi mereka itu adalah pencetus dari arsitektur kontemporer yang masih dipengaruhi gaya arsitektur brutalisme gitu. Makanya sebenarnya ya hampir-hampir mirip kalau misalnya dikatakan desain ini itu adalah sebuah gaya atau desain arsitektur brutalisme. Kalau dilihat sepintas ya emang terlihat seperti gaya arsitektur brutalisme yang tidak terlalu banyak permainan ornamen dan bentuknya nggak terlalu banyak neko-neko ya, atau nggak terlalu banyak macam-macam ya, hanya kotak aja gitu. Cuman
ada perbedaan dari gaya arsitektur brutalisme sama gaya arsitektur kontemporer ini. Sebenarnya gaya arsitektur kontemporer ini itu hadir kan untuk apa ya? Untuk membuat gaya arsitektur brutalisme ini tuh bisa dikenal kembali, walaupun ini adalah pembaruan dari gaya arsitektur brutalisme sendiri. Jadi perbedaannya adalah kalau misalnya di 3 dekade sebelumnya gaya arsitektur brutalisme itu terlihat kaku, terus tidak ada permainan ornamen, terus menggunakan bahan-bahan yang gelap ya, material-material yang gelap, terus bentuknya juga kurang fleksibel. Nah, kontemporer itu sendiri sebenarnya membuat sebuah gaya yang terlihat kokoh, terlihat lebih fungsional, tapi tetap mempertimbangkan unsur estetika dengan menggabungkan beberapa elemen-elemen seperti elemen horizontal, terus elemen vertikal ya. Jadi permainan-permainan lah yang ada pada gaya arsitektur kontemporer. Dan selanjutnya juga gaya arsitektur kontemporer ini menggunakan warna-warna yang netral. Bukan kayak misalnya gaya arsitektur brutalisme yang menggunakan warna-warna gelap, tapi kalau untuk arsitektur kontemporer ini lebih ke warna-warna netral seperti abu-abu, abu-abu terang ya, terus warna putih ya. Jadi warna-warna yang terang itu dibuat untuk lebih membedakan antara gaya arsitektur brutalisme sama gaya arsitektur kontemporer. Terus mulai dari segi pembentukan ruangannya. Nah, kalau misalnya gaya arsitektur brutalisme ini tuh dia apa ya, kayak misalnya bentuk bangunannya itu kalau misalnya satu kotak ya, satu kotak penuh gitu. Jadi tidak ada permainan ruangan, tidak ada permainan open space di dalamnya gitu, nggak ada gitu. Jadi kalau arsitektur brutalisme itu seperti itu. Nah, kalau di sini desain ini ya, jadi ada permainan open space-nya di dalam. Nah, kayak misalnya ini. Jadi ada satu ketersinambungan antara ruangan satu dan ruangan yang lain. Misalnya di sini ya, kalian bisa lihat. Ini kan ruangan yang masuk nih. Misalnya dari ruang masuk, ruang depan gitu, terus masuk ke sini. Ini ada selasarnya. Selasarnya ini juga bisa digunakan sebagai tempat nongkrong-nongkrong, tempat duduk gitu, atau ruang peralihan. Terus di sini ada bisa dibagi menjadi ruang keluarga sama ruang tamu. Terus di bagian sini ini yang namanya open space tadi ya. Jadi open space yang kita lihat di sini ntar ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Ada permainan unsur horizontal sama vertikalnya ya. Kalian bisa lihat juga di sini memakai beton pracetak ya. Terus di bagian sini bukaan-bukaan. Nah, kalau misalnya arsitektur brutalisme sebenarnya ya hampir sama. Dia memanfaatkan unsur pencahayaan yang luar biasa banyak. Itu salah satu karakteristik dari arsitektur brutalisme. Nah, makanya arsitektur kontemporer juga hampir seperti itu ya. Bukaan-bukaan yang cukup besar seperti ini. Terus bukaan-bukaan yang dominan kotak-kotak ya, bukan yang melengkung-melengkung. Nah, itu beda lagi gaya arsitektur kalau melengkung-melengkung. Terus banyak permainan-permainannya. Nah, itu beda gaya ya. Jadi kalau misalnya arsitektur brutalisme kurang lebih ya penggambarannya hampir-hampir sama seperti ini. Hanya memang ada permainan open space di dalamnya gitu. Terus penggunaan materialnya juga, penggunaan material yang netral dan penggunaan material yang cukup terang gitu, sehingga tidak memperlihatkan kesan yang kaku gitu. Jadi penggabungannya warna-warna kayu gitu, warna coklat, coklat muda, coklat terang gitu. Jadi kayak gitu-gitu untuk karakteristik dari gaya arsitektur kontemporer sendiri. Oke, tadi kita sudah bahas sedikit tentang gayanya, dan yep, kita bisa lihat ya ruangan-ruangan yang ada di dalam sini. Bentar, kita bakal lihat dulu ruangan-ruangan yang ada di bagian dalam. Ini sebenarnya belum kelar saya susun atau belum saya fixkan ruangan-ruangannya, tapi penggambaran ruangannya sudah ada ya. Nah, kalau misalnya di ground floor-nya di sini ada ruang masuknya ya. Terus ada ruang penyimpanan apapun itu. Misalnya kalian pengen nyimpan sepatu, pengen nyimpan jaket, terus pengen nyimpan payung ya, kalian bisa taruh di bagian sini gitu. Terus selanjutnya masuk ke sini, ini adalah selasar. Ini bisa difungsikan tergantung dari kebutuhan si owner. Misalnya di sini itu bisa kita fungsikan untuk tempat menerima tamu sementara ya. Karena posisinya bangunan ini itu tidak besar-besar banget,
terus dia ada beberapa tingkat, jadi mungkin bisa seperti itu fungsi ruangan dari sini. Nah, selanjutnya di sini ya bisa difungsikan sebagai ruang keluarga di bagian sini. Atau kalaupun pengen dirubah lagi, ya bisa dibagi ya. Ini cukup untuk menjadi ruang tamu. Terus di sini ada open space lagi. Jadi di sini di tengah-tengah ini untuk memaksimalkan sirkulasi udara sama pencahayaan gitu di bagian tengahnya ini. Jadi kalian bisa nongkrong-nongkrong, kalian bisa atur layoutnya seperti apa gitu. Selanjutnya di bagian belakang ini untuk garden party ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen party di taman ya bisa dari sini, terus di sini juga gitu. Ruangannya saling terhubung. Makanya konsepnya ini sebenarnya menggunakan konsep open space gitu. Semua ruangan yang ada terlihat open space di bagian dalam. Ya, jadi kesannya itu open space, tapi kalau misalnya dari luar itu tidak bakal kelihatan ya di bagian dalam. Jadi dari luar itu tertutup, tapi pas kalian masuk, nah itu bakal kebuka gitu. Kelebihannya dari desain ini, pencahayaan alami itu sangat dapat, terus udara alami juga atau sirkulasi udara itu juga ya tidak perlu dipertanyakan lagi, pasti udara yang berada di sekitar bangunannya itu nggak bakal panas karena udaranya ini itu pasti bakal ngalir aja, jadi nggak ada ruangan yang tertutup gitu. Terus ada yang namanya intake, ada namanya exhaust gitu. Jadi ada yang masuk, ada yang keluar. Makanya desain ini tuh keunggulannya salah satunya yaitu udara terpenuhi, pencahayaan juga terpenuhi. Kita harus menggunakan penghawaan udara di siang hari gitu, seperti misalnya AC dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita pindah ke lantai 2. Nah, lantai 2 ini zoningnya atau zonasi ruangannya ini lebih ke private. Di sini ada kamar tidur ya, ini kamar tidur utama, mungkin nanti bisa dibagi ya. Di bagian sini ini tuh kamar mandi, nanti bakal seperti ini, bakal ditambahin pintu di bagian sini. Terus di bagian sini itu mungkin bisa dijadikan laundry ya, atau tempat cuci baju atau tempat apapun itu ya. Jadi ini ada ruang peralihan. Selanjutnya di sini ada teras atas ya. Setelah itu di sini juga ada tangga putar yang untuk naik nanti ke atas. Selanjutnya di sini ada kamar tidur 1 dan kamar tidur 2 gitu. Jadi di sini totalnya ada 3 kamar tidur. Oke. Nah, kita bakal langsung naik lagi ke atas. Yap, jadi di atas ini ada 1 buah ruangan. Nah, 1 buah ruangan ini tuh bisa dijadikan atau difungsikan sebagai tempat kerja, atau kalaupun memang pengen dijadikan tempat tidur utama juga bisa gitu. Dan di sini ada kamar mandinya lengkap juga ya. Jadi naik tangga putar, naik ke atas, terus jalan ke sini, masuk lewat sini, dan ini adalah ruangannya. Di sini juga ada balkon ya, sama seperti di sini ada teras di bagian sini, terus ada teras juga di bagian sini atau balkon gitu, yang bisa kalian manfaatkan untuk kalian bersantai. Nah, balkonnya juga cukup luas ya. Jadi kurang lebih seperti ini zonasi dari ruangannya, dan permain fasadnya ya kurang lebih seperti ini juga ya, kalian bisa lihat sendiri ya. Saya bakal ke scan 1. Nah, scan 2 ini detail-detail dari beton pracetaknya. Terus bagian sini terasnya. Terus di bagian sini lagi bagian belakang ya. Bagian belakang juga ada teras. Selanjutnya di bagian sini, nah ini permainan dari kayu ya, kayu dengan elemen horizontal dan vertikal untuk memaksimalkan udara dan juga pencahayaan alami. Terus kita ke scan 6. Scan 6 seperti ini. Scan 7-nya detailnya kurang lebih seperti ini. Scan 8-nya kita bakal kembali ke bagian depan. Yap, jadi kurang lebih seperti ini penggambaran dari desainnya. Mungkin desain ini nanti kalau misalnya sempat ya saya bakal buatin animasinya, tapi kalau nggak sempat desain ini itu saya bakal buatin untuk sebagai tutorial rendering arsitektural sama rendering V-Ray gitu. Oke, sampai sini dulu. Thank you untuk kalian semua yang sudah nonton. Jika videonya bermanfaat, jangan lupa untuk kalian support terus channel ini dengan cara kalian like, comment, subscribe, dan kalian share ke teman-teman kalian. Karena dengan kalian share ke teman-teman kalian,
channel ini itu semakin berkembang dan juga saya pun semakin semangat untuk membagikan konten seputar arsitek maupun arsitektur. Saya Ardi pamit undur diri, see you di next video berikutnya. Bye guys.